Halo semuanya, balik lagi di Cerita Horor bareng gue Ren. Dan gue Ren, podcast di mana kisah nyata bertemu dengan sisi tergelap manusia. Kisah yang bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur malam. Malam ini kita bakal bahas salah satu tragedi paling terkenal dan paling menyayat hati dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Kasus yang selama lebih dari 3 dekade membekas di ingatan warga Austin, Texas. 4 gadis muda, 1 toko yogurt kecil, dan 1 malam yang mengubah segalanya. Sebuah misteri yang baru terpecahkan setelah 33 tahun, berkat DNA, dan 1 selongsong peluru. Inilah kisah tentang The Yogurt Shop Murders, bayangan kelam yang menghantui Austin sejak 1991. Tanggal 6 Desember 1991, Austin malam itu adem, tenang, dan biasa aja. Di ujung Anderson Lane berdiri toko es krim beku bernama I Can't Believe It's Yogurt. 2 remaja kerja paruh waktu di situ. Jennifer Harbison dan sahabatnya Eliza Thomas. 2 cewek SMA yang rajin dan supel. Malam itu mereka jaga toko barang. Sekitar jam 9 malam, datang 2 tamu kecil, Sarah Harbison, adik Jennifer yang baru 15 tahun, dan temannya Amy Ayers, baru 13 tahun. Mereka datang cuma buat nunggu kakaknya selesai kerja, biar bisa pulang bareng. Toko itu harusnya tutup jam 11 malam. Tapi sebelum itu, sebuah mobil terlihat parkir di depan. 2 sosok laki-laki tak dikenal sempat terlihat masuk. Beberapa saksi bilang mereka seperti pelanggan biasa. Tapi polisi nggak pernah tahu siapa mereka. Sampai sekarang pun banyak versi cerita yang beda. Sekitar jam 11.47 malam, seorang petugas pemadam yang lagi patroli lihat asap keluar dari toko itu. Api udah besar banget, butuh waktu lama buat memadamkannya. Dan begitu mereka masuk, Semua berubah. 4 gadis ditemukan di belakang toko dalam kondisi mengenaskan. 3 di antaranya ditembak di kepala, Jennifer, Sarah, dan Eliza. 1 lagi, Amy, ditemukan agak terpisah. Ia dicekik dan ditembak beberapa kali, tapi masih hidup saat api mulai menyebar. api itu bukan kecelakaan. Pelaku sengaja membakar tempat itu buat menghapus jejak. Austin yang biasanya tenang, malam itu langsung berubah jadi kota penuh ketakutan. Kasus ini langsung diselidiki besar-besaran. Tapi sejak awal, masalah muncul. Api udah menghancurkan hampir semua bukti fisik. Sidik jari meleleh, rambut terbakar, darah sulit diidentifikasi. Polisi cuma punya 2 jenis bukti selongsong peluru, .22 dan .380 kaliber. Artinya, pelaku mungkin lebih dari 1. Ada juga DNA samar di salah satu korban, tapi teknologi waktu itu belum cukup untuk memprosesnya. Selama bertahun-tahun, nggak ada kemajuan berarti. Lalu pada 1999, 8 tahun setelah kejadian, polisi menangkap 4 remaja cowok. Robert Springsteen, Michael Scott, Maurice Pierce, dan Forrest Wellborn. Mereka ditangkap karena satu hal. Maurice Pierce sempat kedapatan bawa pistol .22, jenis yang mirip dengan peluru di TKP. Masalahnya, nggak ada bukti forensik yang menghubungkan mereka langsung ke lokasi. Tapi tekanan dari publik dan media besar banget. Polisi butuh jawaban. Api itu bukan kecelakaan. Pelaku sengaja membakar tempat itu buat menghapus jejak. Akhirnya 2 dari mereka, Springsteen dan Scott, diinterogasi selama berjam-jam tanpa pengacara, tanpa rekanan penuh. Sampai akhirnya, mereka ngaku. Tapi pengakuan mereka nggak konsisten. Lokasi korban salah disebut, urutan kejadian nggak cocok, dan motifnya nggak jelas. Tapi meski begitu, 2 dari mereka tetap divonis bersalah. Springsteen dihukum mati, dan Scott dihukum seumur hidup. 2 lainnya, Maurice Pierce dan Wellborn, bebas. Tapi nggak ada yang benar-benar percaya kasus ini selesai. Dan mereka semua nggak tahu, kebenaran baru akan muncul hampir 2 dekade kemudian. Tahun 2008, teknologi DNA sudah jauh lebih maju. Bukti yang dulu dianggap rusak, akhirnya diuji ulang dengan metode baru. Hasilnya mengejutkan. DNA yang ditemukan di tubuh korban tidak cocok dengan siapapun dari keempat tersangka. Tes ini bahkan membuktikan kalau pengakuan mereka mustahil benar. Dan akhirnya, setelah hampir 10 tahun di penjara, Springsteen dan Scott dibebaskan pada tahun 2009.
Tapi di sisi lain, keluarga korban harus kembali ke titik nol. Pelaku asli masih bebas. Kasus ini resmi jadi cold case lagi. Tapi bukti DNA itu tetap disimpan di dalam lemari pendingin laboratorium polisi Austin, menunggu saat yang tepat. Kadang, waktu memang musuh. Tapi di dunia forensik, waktu bisa jadi sekutu paling setia. Tahun 2023, polisi Austin bekerja sama dengan Laboratorium Forensik Modern dan FBI. Mereka menguji ulang semua barang bukti lama, termasuk satu benda kecil yang dulu dianggap sepele, selongsong peluru .380 yang ditemukan di drainase toko yogurt. Dan dari sana, muncul hasil luar biasa. Data balistik menunjukkan peluru itu identik dengan senjata yang pernah digunakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya pada tahun 1999. Namanya Robert Eugene Brashers. Brashers bukan orang sembarangan. Dia adalah pelaku perkaos dan penghabisan berantai lintas negara bagian. Mantan anggota Angkatan Laut AS yang pernah bekerja di berbagai kota di selatan dan Midwest Amerika. Menurut laporan Associated Press dan CBS News, Brasher sudah lama dicurigai dalam beberapa kasus kejahatan brutal. 1990, South Carolina, menghabisi Genevieve Zitricki, ditemukan tewas di bak mandi rumahnya. 1997, Tennessee, melakukan perkaus terhadap seorang gadis 14 tahun. 1998, Missouri, menghabisi Sherry Shearer dan putrinya Megan 12 tahun di rumah mereka sendiri. Saat polisi mencoba menangkapnya di Missouri pada Januari 1999, Brashers malah menodongkan pistol ke dirinya sendiri. Dia mengakhiri hidupnya di depan polisi. Dan senjata itulah senjata yang digunakannya untuk mengakhiri hidupnya ternyata cocok secara balistik dengan peluru dari TKP Yogurt Shop Murders. Polisi juga mencocokkan DNA dari TKP dengan profil genetik keluarganya lewat genealogical DNA tracing. Hasilnya 99,99% cocok. Setelah 33 tahun, polisi Austin akhirnya mengumumkan ke publik, pelaku penghabisan 4 remaja di toko yogurt tahun 1991 diyakini adalah Robert Eugene Brashers. Satu kalimat itu menutup puluhan tahun trauma, tapi juga membuka luka baru karena keadilan datang terlambat. Yang paling menyentuh adalah pernyataan putrinya, Deborah Brashers. Dalam wawancara dengan KXAN Austin, dia bilang, "Dulu aku pikir ayahku pahlawan. Sekarang aku sadar, separuh DNA aku berasal dari seseorang yang menyakiti banyak orang. Aku minta maaf untuk semua keluarga korban. Karena dia nggak pernah minta maaf, biar aku yang melakukannya." Deborah bahkan bilang, ada standar moral bahkan untuk orang jahat. Tapi ayahku mungkin udah sampai lapisan ke-7 neraka. Kalimat itu nyentuh banget. Karena di balik semua keburukan, selalu ada seseorang yang ikut terluka. Keluarga pelaku, anak-anaknya, semua ikut menanggung dosa yang bukan milik mereka. Sekarang, gue pengen tahu pendapat kalian yang lagi dengerin. Kalau lo jadi keluarga korban, apakah lo bisa memaafkan setelah tahu pelakunya udah meninggal tanpa pernah diadili? Atau kalau lo di posisi keluarga Brashers, tahu ayah sendiri ternyata monster, apa lo bakal ngomong ke publik kayak Deborah? Kasus ini juga nyentuh isu lain, pengakuan paksa dan kesalahan peradilan. 2 orang sempat hampir dihukum mati, padahal mereka nggak bersalah. Iya, itu jadi pengingat keras banget buat sistem hukum dimanapun. Keadilan nggak boleh diburu-buru. Karena satu langkah salah bisa menghancurkan hidup orang yang tak bersalah. Tulis pendapat lo di kolom komentar YouTube atau Spotify Q&A. Kita bakal bacain komentar terbaik minggu depan, dan siapa tahu kita angkat jadi topik khusus soal pengakuan palsu dalam kasus kriminal besar. Selama 33 tahun, nama 4 gadis itu disebut dengan duka dan tanda tanya besar. Tapi sekarang, misteri itu akhirnya terjawab. Jennifer, Sarah, Eliza, Amy, 4 gadis muda yang malam itu cuma pengen pulang, tapi malah jadi korban dari kebiadaban yang nggak bisa dijelaskan. Kasus ini ngasih kita pelajaran bahwa teknologi bisa menunda kebenaran, tapi nggak bisa menyembunyikannya selamanya. Dan di balik semua kegelapan selalu ada cahaya kecil. Bahkan kalau cahaya itu datang 30 tahun terlambat. Gue Ran. Dan gue Ren.
Sampai ketemu lagi di cerita nyata berikutnya. Tetap waspada, tetap manusiawi, dan Jangan lupa kunci pintu sebelum tidur. Bye-bye. Terima kasih.